Meski operasi keselamatan Krakatau telah berakhir sejak 23 Februari lalu, namun razia kendaraan di jalan raya masih digencarkan. Hal tersebut untuk meningkatkan pengawasan tertib lalu lintas bagi para pengendara dan menekan angka kecelakaan di jalan raya. Razia kendaraan diantaranya dilakukan di Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang pada Rabu pagi. Polisi memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan dan kelengkapan pengendara motor dan mobil. Kita utama kendaraan yang melebihi kapasitas atau odol yang sering menimbulkan kecelakaan karena muatan berlebihan, dan sepeda motor yang tidak menggunakan helm itu perlu kita tertibkan. Baik, untuk sepeda listrik sendiri bagaimana kemudian? Ya, untuk kendaraan listrik tadi kita sudah kasih himbauan untuk tidak menggunakan di jalan raya atau jalan umum. Pada razia ini, petugas juga menghentikan warga yang mengendarai sepeda listrik. Sesuai aturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020, sepeda listrik boleh dipakai di jalan umum namun harus melalui jalur khusus sepeda dan pengendaranya harus menggunakan alat keselamatan berupa helm. Saya pikir di jalan seperti ini juga boleh gitu. Karena ini kan sepeda gitu saya pikir. Ya, gimana tanggapannya terkait masalah penertiban ini? Ya, dari sini mungkin saya akan lebih tahu lagi lah kalau emang kewajibannya untuk sepeda listrik ini di jalan-jalan kecil bukan di jalan besar ya Pak. Karena emang saya juga belum tahu kalau untuk pengguna sepeda listrik ini harus di jalan raya emang nggak boleh. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 dan PP Nomor 18 Tahun 1965, kendaraan seperti sepeda ataupun sepeda listrik itu jikalau mengalami kecelakaan berlawanan dengan sepeda listrik lainnya ataupun dengan pejalan kaki, maka pengendara ataupun korban dari tabrakan tersebut tidak tertanggung oleh jasara harja. Maka dari itu sebaiknya penggunaan sepeda listrik itu jangan menggunakan jalan-jalan umum seperti jalan raya seperti ini. Lebih baik cukup hanya di dalam kompleks. Hingga akhir razia terdapat 18 pelanggar lalu lintas yang dijatuhi sanksi tilang. Mereka adalah sopir truk bermuatan melebihi kapasitas, sopir minibus, dan pengendara motor. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kabupaten Pesawaran dipastikan akan melakukan pemilihan kepala daerah atau pilkada ulang untuk memilih bupati dan wakil bupati. Hal tersebut setelah penetapan bupati terpilih hasil pilkada 2024 bernama Aris Sandi Dharma Putra didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi terkait permasalahan ijazah SMA. Ketua KPU Pesawaran Ferry Iksan pada Rabu siang mengatakan jadwal pilkada ulang masih menunggu penetapan dari KPU Pusat, namun diperkirakan akan digelar sekitar bulan Mei mendatang. Mereka buka pagi kan menghitung surat suara. Terkait pilkada ulang tersebut, KPU Pesawaran kini sedang melakukan pendataan logistik berupa persiapan pengadaan TPS dan hingga bilik suara. Sedangkan untuk pengajuan surat suara belum dilakukan karena masih menunggu calon tetap yang mendaftar. Terkait dengan persiapan, kita akan melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPU RI melalui KPU Provinsi. Kemudian hasil Zoom tadi itu hasil konsultasi tersebut adalah yang pertama, KPU RI sedang menyusun jadwal rancangan perencanaan data SDM teknis dan logistik. Kemudian KPU dapat amanah dari KPU RI segera menyampaikan putusan Mahkamah Konstitusi kepada partai politik peserta pemilu dan partai politik pengusung. Kemudian terkait dengan tindak lanjut MK, KPU RI dalam waktu dekat akan melaksanakan rapor terkait dengan juknis pelaksanaan PSU. Kemudian setelah ditetapkan jadwal dan tahapan, KPU Kabupaten Pesawaran akan segera secara masif mensosialisasikan terkait dengan jadwal tersebut. Begitu sementara infonya. Pilkada ulang Kabupaten Pesawaran ditetapkan Mahkamah Konstitusi pada 24 Februari lalu. KPU diinstruksikan menjalankan tahapan pilkada, mulai dari membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati, hingga melakukan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara atau TPS. Pada pilkada ulang itu, bupati yang didiskualifikasi dilarang ikut lagi mendaftar pada pilkada. Ari Susanto melaporkan dari Pesawaran.
Kepala daerah baru memiliki gebrakan baru. Hal tersebut yang dijanjikan Muhammad Saiful Anwar pada hari ketiga menjabat sebagai Wakil Bupati Lampung Selatan. Menurutnya, salah satu yang jadi prioritas ditangani adalah masalah banjir sebab saat ini masih musim hujan. Berdasarkan data Pemda Lampung Selatan, terdapat 7 kecamatan yang rawan terendam banjir, yakni Sragi, Palas, Candipuro, Jati Agung, Natar, Katibung, dan Tanjung Bintang. Sejak awal Januari lalu, lebih dari 3.000 rumah yang terdampak banjir. Selain memberikan bantuan makanan dan fasilitas kesehatan terhadap korban banjir, Pemda Lampung Selatan menjanjikan akan segera menormalisasi sungai dan drainase di daerah rawan banjir. Yang pertama, kita mengatasi dampak langsung dulu. Jadi kita menghadir di tengah-tengah masyarakat untuk melihat langsung kondisi mereka seperti apa. Yang harus kita pastikan adalah ketersediaan kebutuhan pokok seperti makanan, baju, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua, kita harus pastikan bahwa kesehatan mereka terjaga. Jangan sampai nanti dampak banjirnya kita bisa atasi tapi akan ada wabah menyusul. Kita akan cari akar masalahnya. Selain curah hujan memang cukup luar biasa tahun ini, mungkin juga karena penambahan penduduk ada drainase atau saluran-saluran pembuangan ini yang semakin hari semakin menyempit karena kebutuhan tempat tinggal. Nah, itu nanti kita akan petakan, dan kemarin untuk jangka menengahnya ini kita sudah turunkan alat di berbagai tempat sesuai kebutuhan. Yang penting air bisa cepat surut dulu. Dan info banjir terparah di Lampung Selatan terjadi pada awal Februari lalu, dan diantaranya di Kecamatan Sragi dan Palas. Ketinggian banjir hingga lebih 1 meter merendam permukiman dan ribuan hektar sawah yang terdapat tanaman padi. Banjir di 2 kecamatan tersebut bahkan terjadi hingga hampir 2 pekan. Air sulit surut karena sungainya dangkal. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.